Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Bahtiar Heru Susanto MPD dan teman-teman semua yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menghadiri pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membahas tentang potret pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Julpa Septina dengan NPM 294. Saya di sini sebagai moderator dan bersama dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Hikmatun Hasanah dengan NPM 265. Saya Nela Alia Sifana, NPM 270. Nama saya Fani Harian, NPM 271. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NPM 278. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Hikmatun Hasanah yang akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin. Kepadanya dipersilahkan. Perbedaan pendidikan di negara berkembang dan negara miskin. Yang pertama yaitu di negara berkembang, tingkat pendidikan di negara berkembang umumnya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja, rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan. Contohnya yaitu di negara Indonesia, di mana negara Indonesia jumlah guru yang terampil itu sangat terbatas, kurangnya sarana prasarana di pedalaman dan minimnya bahan pembelajaran. Dan negara miskin, tingkat pendidikan di negara miskin sangat rendah. Salah satunya yaitu faktor yang menyebabkan adalah kurangnya akses terhadap pendidikan, yaitu sekolah. Contohnya yaitu di Republik Afrika Tengah yang umumnya tingkat pendidikan terendah adalah anak perempuan. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari Hikmatun Hasanah tentang perbedaan pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin, beserta contohnya yaitu di negara Indonesia dan juga di Republik Afrika Tengah. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu kepada Nela Alia Silvana yang akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pendidikan di negara berkembang dan negara miskin. Kepadanya dipersilahkan. Saya Nela Alia Sifana, NPM 270. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan di negara berkembang dan negara miskin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan di negara berkembang, yaitu yang kami ambil yaitu sampelnya dari Indonesia, di mana Indonesia adalah negara yang berkembang. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta tanggung jawab. Yang pertama, fungsi pendidikan di negara berkembang, yaitu menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, seperti fungsi pendidikan di Indonesia yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, fungsi pendidikan di negara berkembang, yaitu menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, seperti fungsi pendidikan di Indonesia yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, untuk tujuan pendidikan nasional di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, aktualisasi dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya,
potensialisasi dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan di negara miskin. Sampel yang kami ambil yaitu Republik Afrika Tengah, di mana di sana tidak ada akses ke sekolah dasar untuk anak perempuan. Untuk tahun pertama sekolah, 65% anak perempuan tercatat di sekolah dasar. Namun pada tahun berikutnya turun menjadi 23% anak perempuan setelah 6 tahun sekolah dasar pada tahun 2007. Banyak anak perempuan yang putus sekolah pada awal usia remaja karena tekanan dari masyarakat itu untuk menikah dan memiliki anak. Jadi anggaran sistem pendidikan yang kecil dan tunggakan gaji yang telah mengakibatkan kekurangan guru dan peningkatan jumlah anak jalanan di negara Republik Afrika Tengah. Kemudian untuk fungsi dan tujuan pendidikan di negara miskin di Republik Afrika Tengah. Yang pertama, fungsi pendidikan di sana yaitu untuk mengurangi intensitas anak jalanan, menciptakan manusia yang berpendidikan terutama bagi anak-anak perempuan agar anak perempuan tidak dipandang sebelah mata dan tidak mendapatkan tekanan dari masyarakat agar tidak menikah dini. Kemudian untuk tujuannya yaitu membentuk karakter anak yang berpendidikan dan memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di usia muda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara berkembang dan negara miskin. Yang pertama, ada sistem pendidikan terbuka. Sistem pendidikan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti dari program belajar mengajar. Jadi murid itu aktif, bukan murid pasif. Peserta didik dilatih untuk menjadi mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran, di mana murid itu dituntut untuk mengukur sendiri performa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Kemudian peserta didik harus bisa memilih materi, tempat, dan waktu, juga cara belajar secara aktif dan mandiri agar mereka apa yang dipelajari materinya masuk ke dalam pemikiran mereka dan mereka bisa menambah ilmu. Kemudian yang kedua, ada sistem edukasi yang beragam. Seperti kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari keanekaragaman bahasa dan budayanya, di mana sistem pendidikan di Indonesia itu menyesuaikan dengan kekayaan bangsa yang ada. Jadi jenis jenjang yang dapat dipilih untuk pendidikan di Indonesia itu ada 3, yaitu yang pertama jenjang pendidikan formal, jenjang pendidikan informal, dan jenjang pendidikan non-formal. Yang ketiga, ada sistem pendidikan dengan orientasi nilai. Sistem pendidikan yang satu ini diberlakukan sejak tingkat dasar atau tingkat sekolah dasar, di mana para murid diberikan pendidikan karakter seperti rasa disiplin, tanggung jawab, tegang rasa, dan jujur. Pelajaran terkait nilai-nilai karakter dapat ditemukan dalam pembelajaran PPKN pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Yang keempat, ada sistem edukasi efisiensi dalam pengaturan waktu. Dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, pengelolaan waktu sudah diperhatikan dengan cermat sehingga murid tak merasa terbebani dengan materi yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat ataupun terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir ada sistem pendidikan sesuai perubahan zaman, di mana Indonesia itu selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Salah satunya kurikulum yang merupakan hasil perubahan zaman adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu kurikulum yang menyesuaikan dan merevisi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Selain menyeimbangkan pendidikan dengan zaman, perubahan kurikulum juga bertujuan untuk mengevaluasi tenaga pengajar dan memperbaiki prasarana. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri ketiga, yaitu Susi Suryandari yang akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin. Kepadanya dipersilahkan. Sistem pendidikan di negara berkembang, contohnya di Indonesia, dengan kelebihan 1, biaya pendidikan terjangkau. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dana anggaran pendapatan belanja dan negara
atau APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ialah sebanyak 20%. Jumlah tersebut menjadi bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan visi negeri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi peserta didik di negeri ini tidak perlu menghabiskan banyak biaya untuk pembayaran fasilitas pendidikan. Selanjutnya, nomor 2 ada sistem yang transparan. Pendidikan di Indonesia sekarang, sistem dijalankan secara transparan. Wali murid dapat mengawasi proses pembelajaran dengan mudah dan jelas. Wali peserta didik pun bisa ikut dan mengembangkan kecerdasan dan keterampilan para murid sendiri berdasarkan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, nomor 3 adalah kurikulum disusun oleh orang ahli dan berpengalaman. Dahulu kurikulum hanya disusun oleh para ahli, namun sejak adanya kurikulum 2013, guru sebagai praktisi juga bisa terlibat dalam penyusunan kurikulum. Terlebih, guru adalah orang yang terjun langsung ke lapangan sehingga diharapkan dapat mengetahui materi-materi yang dibutuhkan dan menggali bakat para peserta didik. Selanjutnya, kelebihan yang nomor 4 ada pertimbangan penerimaan siswa lebih mudah. Pemerintah di masa sekarang ini menggalakkan pengurangan kesenjangan antar daerah. Tidak ada lagi istilah daerah terpencil, dan pemerintah pusat maupun daerah akan memfasilitasi tiap sekolah. Belum lagi adanya sistem zonasi yang baru-baru ini membuat sekolah negeri mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Tidak ada lagi julukan sekolah favorit. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu nomor 1, penyebaran sarana pendidikan yang tidak merata. Penyebaran yang tidak merata banyak terjadi di area terpencil yang belum terjamah oleh sarana pendidikan. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Selanjutnya, nomor 2, penyebaran tenaga pendidik yang belum merata. Bukan jumlah guru yang menjadi masalah, tetapi penyebarannya. Kebanyakan tenaga pengajar bekerja di daerah perkotaan. Sementara itu, daerah-daerah yang masih tertinggal kekurangan jumlah guru yang berkualitas. Nomor 3, kurikulum masih bersifat teoritis. Sejak awal, kurikulum di Indonesia masih mengandalkan teori-teori saja. Ketika pelajar menyelesaikan pendidikan, tidak ada hal yang bisa mereka lakukan. Masih banyak sekolah yang jarang mengadakan praktikum atau membekali peserta didik dengan soft skill dan hard skill. Sistem pendidikan di negara miskin, contohnya di Afrika Tengah. Sistem persekolahan di Afrika terdiri atas 2 macam bentuk, yaitu pendidikan formal melalui persekolahan dan pendidikan melalui pelatihan. Yang pertama, pendidikan formal melalui persekolahan, yaitu pendidikan yang pertama ini dilakukan melalui suatu lembaga persekolahan pada umumnya. Ada yang didirikan oleh negara dan ada juga oleh swasta. Yang kedua, pendidikan melalui pelatihan. Pendidikan ini dilakukan melalui suatu lembaga, bukan merupakan suatu lembaga persekolahan, akan tetapi melalui suatu kegiatan pelatihan yang dilakukan seperti pendidikan kejar paket A di Indonesia. Dari kedua bentuk sistem persekolahan tersebut terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan umum atau General Education and Training, yang kedua pendidikan dan pelatihan lanjutan atau Further Education and Training, yang ketiga pendidikan dan pelatihan tinggi atau Higher Education and Training. Kemudian kepada pemateri keempat yaitu Galuh Chandra Secarwati yang akan menjelaskan tentang sistem pendidikan umum di Republik Afrika Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pendidikan umum di Republik Afrika Tengah. Pendidikan umum di Afrika Tengah gratis.
dan pendidikan wajib dimulai dari usia 6 sampai 14 tahun. Namun, beberapa tahun belakangan pendidikan di Afrika Tengah mengalami kemunduran dikarenakan beberapa penyebab seperti 1. Kematian terkait AIDS telah memakan banyak korban di kalangan guru tahun 1996 dan 1998. 2. Angka partisipan pendidikan rendah. 3. Tidak ada akses yang sama ke sekolah dasar untuk perempuan tahun 2007. Banyak anak perempuan putus sekolah di awal usia remaja karena tertekan masyarakat untuk menikah dan memiliki anak. 4. Anggaran sistem pendidikan yang kecil dan tunggakan gaji telah mengakibatkan kekurangan guru dan peningkatan jumlah anak jalanan. 5. Ada 800 siswa yang terkena dampak kekerasan yang pecah pada Desember 2012 akibat memberontak Seleka. Banyak guru yang mengungsi ke daerah lain belum juga kembali ke sana. 6. Korupsi adalah masalah di pemerintahan banyak negara, termasuk Republik Afrika Tengah. 7. Angka melek huruf laki-laki usia 15-20 tahun adalah 72,3%. Untuk kelompok usia yang sama, perempuan memiliki angka melek huruf 59,1%. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kelima yaitu Fani Herian. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, menurut UNICEF, sistem pendidikan di Afrika Tengah khususnya di CAR sangat rendah. Afrika Tengah juga dikatakan sebagai negara yang gagal dalam penyelenggaraan pendidikan. Penyebab dalam gagalnya penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain adalah kematian terkait AIDS yang memakan banyak korban, angka partisipan pendidikan yang rendah, banyaknya anak yang putus sekolah terutama perempuan, anggaran yang kecil yang menyebabkan gajinya juga kecil sehingga sedikit guru yang mau mengajar di tempat tersebut, konflik pemberontakan Seleka, korupsi, dan angka melek huruf yang rendah. Penyebab utama dalam gagalnya penyelenggaraan pendidikan di Afrika Tengah adalah adanya pemberontakan Seleka yang menyebabkan banyak orang yang mengungsi baik di negara sendiri maupun di negara lain, sehingga banyak guru-guru atau pendidik yang belum kembali sehingga pendidikan belum dapat diselenggarakan. Akibat dari adanya konflik-konflik tersebut, banyak hak-hak anak yang dirampas seperti tidak adanya keamanan dan perlindungan terhadap anak-anak di daerah konflik. Yang kedua, anak menjadi target operasi kelompok bersenjata. Yang ketiga, anak-anak tidak mendapatkan akses pendidikan. Yang keempat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah berumur 18 tahun, mereka diculik dan dipaksa menjadi tentara anak atau menjadi mata-mata konflik yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, UNICEF berupaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di antaranya adalah dengan cara yang pertama, menjalankan program humanitarian action yang menangani masalah ketersediaan air, pendidikan, kesehatan, nutrisi, dan masalah perlindungan anak. Dan yang kedua, melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memaksimalkan bantuan dukungan untuk menyelamatkan kehidupan anak-anak yang ada di Republik Afrika Tengah. Sehingga diharapkan Afrika Tengah dapat menyelenggarakan pendidikan yang semestinya dan diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah dan menikah muda atau anak-anak yang masih buta terhadap huruf-huruf dan angka. Selanjutnya yaitu materi terakhir tentang negara dengan pendidikan terburuk di dunia yang akan dijelaskan oleh Putri Rahmawati. Berikut penjelasan mengenai 7 negara dengan sistem pendidikan terburuk di dunia meliputi yang pertama negara Burkina Faso. Anak-anak Burkina Faso umumnya berpendidikan hanya mencapai kelas 6 atau 7, setelah itu mereka akan berhenti bersekolah dan mengakibatkan tingginya angka buta huruf di negara tersebut. Yang kedua adalah negara Afrika Tengah. Banyak pihak yang menyalahkan pemerintah Republik Afrika Tengah atas buruknya sistem pendidikan di negara tersebut. Karena tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk sistem pendidikannya, sekolah ditutup selamanya sehingga anak tidak memiliki buku untuk belajar dan guru tidak dibayar sehingga mengakibatkan guru berhenti mengajar. Yang ketiga adalah negara Sierra Leone. Negara ini sedang mengalami lonjakan angka buta huruf. Karena pendidikan di negara ini yang buruk dan anak-anak di negara ini bersekolah tidak lebih dari 3 tahun, selebihnya mengalami putus asa sekolah.
Yang keempat adalah negara Burma. Anak-anak di negara Burma jarang pergi ke sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang pendaftaran masuk sekolah dan mereka putus sekolah rata-rata pada bangku kelas 5. Yang kelima adalah negara Mali. Buruknya sistem pendidikan di negara ini karena guru di Mali tidak terlatih dan tidak berkualitas. Yang keenam adalah negara Niger. Niger dikenal dengan tingkat buta warna dan kemiskinan yang tinggi. Karena anak di negara ini jarang mengenyam pendidikan 2 tahun di sekolah dan orang Niger terlalu miskin untuk membiayai anak-anaknya bersekolah. Yang terakhir adalah negara Guinea, merupakan negara yang mempersulit anak-anak negerinya untuk mendapatkan pendidikan. Karena harga untuk sekolah yang mahal tidak sebanding dengan pendapatan orang tuanya, mengakibatkan anak di sana tidak sekolah. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari pemateri kami tentang potret pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin yang meliputi perbedaan pendidikannya, tujuan dan fungsinya, sistem pendidikannya, serta ketimpangan atau permasalahan yang ada di negara miskin. Kemudian dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa saat ini secara global terlihat bahwa lebih dari 100 juta anak di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin, masih belum memiliki akses terhadap pendidikan. Dengan sekitar 60% dari jumlah tersebut ialah anak-anak perempuan. Tidak ada akses yang sama ke sekolah dasar untuk anak-anak perempuan. Anggaran sistem pendidikan yang kecil dan tunjakan gaji telah mengakibatkan kekurangan guru dan meningkatkan jumlah anak jalanan. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk kemajuan suatu negara. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan proses di mana manusia mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman. Pada era globalisasi, manusia harus mampu bersaing karena kesempatan terbuka untuk siapapun. Untuk dapat mencapai kesuksesan dalam kehidupan, pasti akan terjadinya persaingan yang ketat. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia mengemukakan bahwa pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembang anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menentukan kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup masyarakat. Baiklah, demikian presentasi kami kali ini tentang potret pendidikan di negara berkembang dan di negara miskin. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekilafan, ataupun kekurangan dalam presentasi tadi tentang materi tersebut. Semoga materi tadi dapat mudah dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.